Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengembangan produk. Dengan saya, Anissa Nurrahma, NPM 2023-14-509-15. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Freni Manalu dengan NPM 2023-14-500-895. Dan saya Rizka Dwi Wulandari dengan NPM 2023-14-500-930. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Diva Aulia, NPM 2023-14500-898. Perkenalkan, saya Nurul Pertini dengan NPM 2023-14-500-904. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Marbun dengan NPM 2023-1450-0932. pengembangan produk. Apakah ada yang tahu apa itu pengembangan produk? Adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan melalui perbaikan bentuk penyederhanaan, pembentukan kembali, menambah desain atau model. Selanjutnya, ada materi presentasi. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, apa itu pengembangan produk. Yang ketiga, ada alternatif pengembangan produk. Yang keempat, ada 6 kategori produk baru. Yang kelima, ada tujuan pengembangan produk. Yang keenam, ada tantangan pengembangan produk. Yang ketujuh, ada sebab perusahaan gagal mengembangkan produk baru. Yang kedelapan, ada faktor-faktor yang menyebabkan produk berhasil menurut para ahli. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Rahma, yaitu tentang pendahuluan. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, inovasi melalui perkembangan dan perbaikan produk menjadi kunci penting bagi pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan. Tanpa inovasi, perusahaan beresiko kehilangan pasar karena konsumen cenderung lebih beralih ke produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Perubahan selera pasar dan perkembangan industri yang cepat menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi dan menghadirkan produk-produk yang up to date serta mampu memenuhi ekspektasi konsumen secara optimal. Lalu itu ada apa itu pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk-produk baru yang telah dimodifikasikan ke segmen pasar yang sekarang menurut Coulter dan Armstrong. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan bentuk, penyederhanaan, penambahan desain, dan pembaruan model produk mereka. Oke, slide selanjutnya yaitu alternatif pengembangan produk, di mana terdapat dua cara utama yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk. Cara yang pertama yaitu dengan mengembangkan produk baru secara internal, di mana perusahaan dapat membuat produk baru melalui divisi R&D atau Research and Development, atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang khusus bergerak di bidang pengembangan produk. Cara ini biasanya membutuhkan riset, uji coba, dan proses produksi dari awal. Dan cara yang kedua yaitu akuisisi. Akuisisi adalah cara pengembangan produk dengan membeli hak atas produk dari pihak lain. Bentuknya biasanya berupa membeli perusahaan, produk, lisensi, atau melalui franchising. Tujuannya agar perusahaan bisa memiliki atau memasarkan produk tanpa harus membuatnya sendiri. Dan selanjutnya yaitu 6 kategori produk baru menurut Kotler and Keller. Kategori yang pertama yaitu produk yang benar-benar baru. Artinya, produk baru yang dibuat untuk pasar yang sebelumnya belum ada. Dan kategori yang kedua yaitu lini produk baru, di mana produk baru yang membawa perusahaan masuk ke pasar yang sudah ada. Dan kategori yang ketiga yaitu tambahan pada lini produk yang sudah ada, di mana produk baru sebagai pelengkap produk yang sudah dimiliki. Dan kategori keempat yaitu penyempurnaan atau revisi produk lama. Artinya, produk lama diperbaiki agar lebih baik dan lebih diterima oleh konsumen. Dan kategori yang kelima yaitu penempatan kembali atau repositioning, yaitu mengubah cara pandang konsumen terhadap produk lama agar terlihat baru. Dan kategori yang terakhir yaitu yang keenam adalah penekanan biaya atau cost reduction, di mana produk ini dibuat lebih murah dengan biaya produksi lebih rendah. Oke, selanjutnya itu ada tujuan pengembangan produk.
di pengembangan produk ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Jadi, produk dikembangkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen yang belum terpenuhi sepenuhnya oleh produk lama. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Dengan adanya produk baru, perusahaan bisa menarik lebih banyak pembeli sehingga penjualan meningkat. Yang ketiga, untuk memenangkan persaingan. Jadi, pengembangan produk dilakukan agar perusahaan memiliki keunggulan dibandingkan pesaing di pasar. Oke, yang keempat itu ada untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Jadi, perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas, mesin, atau tenaga kerja yang ada agar tidak menganggur dan lebih produktif. Yang kelima itu untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Jadi produk baru bisa dibuat dengan bahan baku yang sama, tetapi bernilai jual lebih tinggi sehingga keuntungan lebih meningkat. Oke, selanjutnya itu ada tantangan pengembangan produk. Itu ada 5 tantangan. Yang pertama itu ada trade-off. Usaha untuk mencapai suatu fitur dari produk dapat mengorbankan fitur yang lain atau membuat biaya manufaktur meningkat. Yang kedua itu ada dinamis, itu tuh membuat keputusan sulit dan harus cepat beradaptasi. Yang ketiga itu ada detail, itu tuh perubahan kecil dalam mendesain dapat berdampak besar pada biaya sehingga butuh ketelitian tinggi. Yang keempat itu ada tekanan waktu, itu tuh keputusan harus dibuat cepat meski informasi belum lengkap. Yang kelima itu ada kebutuhan dana, jadi biaya pengembangan tinggi harus diimbangi dengan produk yang laku dan efisien. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sisi lain dari pengembangan produk, yaitu mengapa sebuah perusahaan bisa gagal dalam mengembangkan produk baru. Seperti yang bisa kita lihat pada slide ini, ada beberapa faktor utama penyebab kegagalan tersebut. Yang pertama, kurangnya ide atau gagasan inovatif. Perusahaan seringkali tidak memiliki ide baru yang segar atau tidak bisa melihat tren pasar dengan tepat. Akibatnya, produk yang dihasilkan kurang menarik dan tidak dibutuhkan oleh pasar. Faktor yang kedua, pasaran terbatas. Jadi walaupun produknya bagus, tapi kalau pasarnya sempit atau permintaannya rendah, maka potensi untuk sukses juga akan kecil. Lalu kendala dari pihak luar, seperti pemerintah atau masyarakat. Misalnya peraturan yang terlalu ketat atau penolakan dari masyarakat bisa jadi penghambat besar dalam pengembangan produk. Selanjutnya ada masalah biaya pengembangan yang tinggi. Terkadang perusahaan tidak mampu menanggung biaya untuk riset, pengujian, dan produksi awal, sehingga proyek pengembangan terpaksa dihentikan. Tekanan modal dan waktu juga jadi kendala. Itu misalnya karena keterbatasan dana, pengembangan produk dilakukan secara terburu-buru yang akhirnya menurunkan kualitas produk. Dan yang terakhir, siklus hidup produk yang terlalu pendek, artinya umur produk di pasar terlalu singkat, sehingga perusahaan belum sempat balik modal atau meraih keuntungan maksimal. Dari sini, kita bisa simpulin bahwa pengembangan produk itu nggak hanya butuh ide yang bagus, tapi juga strategi yang matang, pemahaman pasar, serta kesiapan menghadapi tantangan dari berbagai sisi, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan produk berhasil. Dari pendapat Cooper dan Klein-Smith yang ditampilkan pada bagian atas slide ini. Mereka menyebutkan adanya 5 faktor penting. Yang pertama, produk unggulan yang unik. Artinya produk harus punya keunikan dan keunggulan tersendiri yang membuatnya berbeda dari pesaing. Hal ini bisa menjadi daya tarik utama konsumen untuk membeli produk kita. Nah, yang kedua, konsep produk yang didefinisikan dengan baik sejak awal. Ini penting agar proses pengembangan lebih terarah dan sesuai ekspektasi pasar. Yang ketiga, adanya sinergi antara teknologi dan pemasaran. Jadi, pengembangan produk nggak cukup hanya inovatif secara teknis, tapi juga harus bisa dipasarkan secara efektif. Yang keempat, ada kualitas pelaksanaan tahap awal. Mulai dari perencanaan, desain, hingga uji coba harus dilakukan dengan baik agar saat produk diluncurkan sudah siap dan berkualitas. Yang terakhir ada daya tarik pasar. Produk harus sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga bisa diterima dan dibeli dalam jumlah yang signifikan.
Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan produk berhasil. Yang pertama, memahami kebutuhan konsumen secara mendalam. Produk yang berhasil biasanya lahir dari pemahaman yang kuat terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan yang melakukan riset pasar secara menyeluruh akan mampu merancang produk yang relevan dan tepat sasaran. Yang kedua, rasio kinerja terhadap biaya yang tinggi, artinya produk harus memberikan nilai atau manfaat yang tinggi dibandingkan dengan biaya produksi. Efisiensi dalam proses pengembangan dan produksi sangat penting agar produk bisa bersaing di pasar dan tetap menguntungkan. Yang ketiga, pengenalan produk lebih awal dibanding pesaing. Produk yang lebih dahulu hadir di pasar biasanya memiliki keunggulan kompetitif. Pengenalan lebih awal memungkinkan perusahaan membangun loyalitas konsumen sebelum pesaing masuk. Yang keempat, margin kontribusi yang besar. Produk yang memiliki potensi menghasilkan keuntungan tinggi atau margin besar lebih mungkin dianggap sukses. Ini menunjukkan bahwa produk tersebut tidak hanya laku di pasar tetapi juga mampu memberikan manfaat finansial bagi perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengembangan produk adalah strategi penting agar perusahaan tetap tumbuh dan bersaing dengan menciptakan atau menyempurnakan produk sesuai kebutuhan konsumen. Prosesnya bisa melalui ARD, akuisisi, lisensi, atau waralaba. Tantangannya meliputi yang pertama biaya tinggi, perubahan pasar, dan risiko kegagalan. Keberhasilan ditentukan oleh inovasi, pemahaman konsumen, peluncuran cepat, kerjasama tim, dan dukungan manajemen. Intinya, pengembangan produk harus berkelanjutan agar perusahaan tetap unggul.